Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Duta dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta dengan nomor induk 190510554. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang perencanaan sumber daya manusia. Sebagai pembuka, apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia adalah proses mengelola orang-orang dalam organisasi secara terstruktur dan menyeluruh. Ini mencakup bidang kepegawaian, retensi orang, pengaturan dan manajemen, pembayaran dan tunjangan, manajemen kinerja, manajemen perubahan, dan mengurus jalan keluar dari perusahaan untuk melengkapi kegiatannya. Dalam arti lain, manajemen sumber daya manusia adalah manajemen orang-orang dalam organisasi dari perspektif makro, yaitu mengelola dalam bentuk hubungan kolektif antara manajemen dan karyawan. Sebuah organisasi dalam mewujudkan eksistensinya untuk mencapai tujuan memerlukan perencanaan SDM efektif sebab organisasi tanpa didukung karyawan yang sesuai, baik dari mutu atau kualifikasi yang dibutuhkan, maupun jumlah yang terdapat, kecenderungan organisasi tersebut tidak akan mampu mempertahankan keberadaannya, apalagi berkembang di masa yang akan datang. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses peramalan persyaratan sumber daya manusia di masa depan organisasi, dan menentukan bagaimana kapasitas sumber daya manusia yang ada dari organisasi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi persyaratan ini. Jadi ini tentang konsep ekonomi, dasar mengenai permintaan dan penawaran dalam konteks kapasitas sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Perencanaan SDM berkaitan dengan kegiatan untuk meramalkan kebutuhan dan persediaan SDM di masa mendatang, mengembangkan rencana pengembangannya, dan mengidentifikasi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Perencanaan SDM diarahkan pada upaya untuk mendapatkan orang yang tepat untuk ditempatkan pada tempat yang tepat. Oleh karena itu, berbagai kemampuan kognitif, sikap, dan keterampilan sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tercapainya tujuan organisasi. Salah satu bagian dari perencanaan SDM adalah permintaan SDM. Permintaan SDM merupakan sebuah prediksi akan permintaan SDM di dalam lingkungan organisasi. Prediksi ini harus didasari alasan kuat untuk memastikan permintaan SDM merupakan kebutuhan objektif perusahaan, bukan karena ketidakmampuan mendayagunakan SDM secara efektif dan efisien. Ada 3 faktor yang menjadi penyebab permintaan SDM. Yang pertama adalah faktor internal. Ini merupakan permintaan SDM yang bersumber dari kekurangan SDM dalam organisasi atau perusahaan untuk melaksanakan bisnisnya. Terdiri dari faktor rencana strategis dan rencana operasional, faktor prediksi produk dan penjualan, faktor pembiayaan SDM, faktor pembukaan bisnis baru, faktor desain organisasi dan desain pekerjaan, dan faktor keterbukaan dan keikutsertaan. Sebab yang kedua adalah faktor eksternal. Ini merupakan kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan, yang berpengaruh pada rencana strategis dan rencana operasional. Faktor ini terdiri dari faktor ekonomi, nasional dan internasional, faktor sosial politik dan hukum, faktor teknologi, dan faktor pasar, tenaga kerja, dan pesaing. Lalu sebab yang ketiga adalah faktor ketenagakerjaan. Faktor ini dari kondisi tenaga kerja yang dimiliki perusahaan sekarang dan prediksi untuk masa yang akan mendatang. Kondisi ini bisa diketahui dari hasil audit SDM dan sistem informasi SDM. Beberapa faktor ini adalah jumlah, waktu, dan kualifikasi SDM yang akan pensiun, prediksi jumlah dan kualifikasi SDM yang akan berhenti atau keluar dan di PHK, dan tidak tertinggal jumlah dan kualifikasi SDM yang telah meninggal dunia. Selanjutnya, untuk pemenuhan permintaan SDM dilakukan rekrutmen. Rekrutmen itu sendiri terbagi menjadi 2, dari internal dan dari eksternal. Rekrutmen internal adalah pemenuhan permintaan SDM yang berasal dari para karyawan yang ada sekarang, yang dapat dipromosikan atau dipindah tugaskan. Rekrutmen internal juga bisa berasal dari penarikan kembali mantan karyawan. Rekrutan internal dapat menyebabkan produktivitas karyawan meningkat, menghemat waktu, uang, dan usaha. Namun memiliki kelemahan jika persyaratan tenaga kerja tidak dapat dipenuhi dari internal. Rekrutmen eksternal adalah pemenuhan permintaan SDM yang terdiri dari orang-orang dalam pasar tenaga kerja. Sumber rekrutmen harus diminta dari luar organisasi. Rekrutmen ini melibatkan banyak waktu dan uang. Sumber-sumber rekrutmen eksternal diantaranya pekerjaan di tingkat pabrik, iklan, bursa kerja, agen tenaga kerja, lembaga pendidikan, rekomendasi, dan kontrak tenaga kerja. Demikian gambaran umum mengenai perencanaan sumber daya manusia dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam materi yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dengan makan makanan teratur dan bergizi, dan istirahat yang cukup. Namun ingat, bangun, jangan rebahan mulu.